Tajami. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Sifat Tuhan Sang Pencipta berbeda dengan makhluk. Seorang saudara kita katakan rasional tidak. Sifat Tuhan Sang Pencipta berbeda dengan makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rasional diartikan sebagai cocok dengan akal, menurut pikiran yang sehat, dan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dengan kata lain, pengertian rasional adalah masuk akal. Sifat berarti watak atau karakter. Saudara harus jujur, sifat dan watak atau karakter yang ada pada Yesus adalah sifat-sifat ilahi atau sifat yang ada pada Tuhan. Jadi berdasarkan rasional akal logika, saudara juga harus mengakui kebenaran ini. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Yesus terlahir suci, selama hidup tidak pernah berbuat dosa. Adakah manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Siapakah manusia yang tidak berbuat dosa? Itu jelas Tuhan yang Maha Kudus. Selama hidup tidak ada dosa dan tidak pernah berbuat dosa, tidak bercacat celah. Jadi masuk akal, rasional kalau kita katakan Yesus itu Tuhan karena sifat ilahi ada padanya. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa. Jika Tuhan menjadi manusia itu jelas rasional, masuk akal. Kalau manusia menjadi Tuhan itu jelas tidaklah mungkin, tidak masuk akal. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bukti dia dapat melakukan segala perkara karena maha kuasanya. Kuasa apa yang ada pada Yesus? Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Siapakah manusia yang dapat menyerahkan nyawanya dan mengambil nyawanya kembali? Tidak ada, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kata Yesus, akulah kebangkitan. Kebangkitan itu adalah Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus punya kuasa atas segala yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapakah manusia yang dapat memberikan hidup yang kekal dan mempunyai segala kuasa atas yang hidup? Hanya Tuhan. Jadi tidak salah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus menciptakan manusia menjadi baru di dalam Kristus, dilahirkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hanya Yesus yang dapat merubah manusia, menciptakan kembali menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Manusia lama dimatikan dan bangkit bersama Yesus hidup dalam hidup yang baru. Kuasa pada Yesus yaitu kuasa untuk menghakimi semua manusia. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Adakah manusia yang bisa menjadi hakim atas semua manusia? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jelas. Masuk akal. Yang ketiga, Allah adalah kasih. Sifat karakter Tuhan yang paling menonjol adalah kasih. Apakah ada manusia yang bisa mengasihi semua manusia? Tidak ada, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Apakah ada kasih yang melebihi dari kasih Yesus? Tidak ada, hanya Tuhanlah
yang mempunyai kasih seperti yang ada pada kasih Yesus, dan itu adalah sifat Tuhan, mengasihi dan ingin supaya semua manusia selamat. Hanya Tuhan yang ingin semua manusia selamat dan tidak binasa. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang keempat, apakah ada manusia yang terlahir dari firman dan kandungannya dari firman? Rasional tidak, masuk akal tidak kalau kita katakan Yesus itu Tuhan karena firman adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi, masuk akal tidak kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan karena Dia firman yang menjadi manusia, karena maha kuasanya, karena Dia dapat melakukan apa yang Dia inginkan, dan ini semua masuk akal. Yesus Kristus adalah Tuhan.